Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini mohon maaf baru bisa memberikan tambahan terkait dengan materi kita di pertemuan yang lalu, yaitu ketika kita mendiskusikan tentang as-sunnah versus al-bid'ah. Jadi untuk mendudukkan persoalan sunnah dan bid'ah ini, yang mana term ini atau istilah ini itu di zaman-zaman sekarang itu sering keluar. Artinya banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukan amalan-amalan yang lalu oleh kelompok lain dianggap melakukan sesuatu yang bid'ah. Artinya bid'ah itu dianggap tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali dalil yang digunakan atau yang diutarakan oleh mereka yang menuduh bid'ah ini itu adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau hadis yang lain yang senada seperti man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, itu sebagaimana hadis yang kelima di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Jadi yang pertama, kita jangan sampai salah memahami bid'ah, salah memahami as-sunnah dalam konteksnya. Jadi lafadz as-sunnah itu kita harus bisa menjelaskan sesuai dengan konteksnya. Seumpama begini, kita sedang berbicara atau berdiskusi tentang masadirul ahkam asy-syar'iyyah, yaitu sumber hukum-hukum syariat. Ada Al-Qur'an, lalu ada as-sunnah. Jadi al-hadits itu bisa juga disebut as-sunnah. Lalu ada al-ijma' sama al-qiyas. Maka as-sunnah di sini ini jelas, yaitu sabda Nabi atau perbuatan Nabi, kan bisa berupa qauli, fi'li atau takriri atau juga hammi. Nah ini kalau bicara tentang sumber. Lalu ada juga sunnah itu dalam term istilah yang digunakan dalam apa istilahnya ya, ketika itu ya hukum dalam usulul fiqh. Ada hukum itu wajib, ya ada hukum itu sunnah, ada makruh. Maka ini harus dibedakan dengan sunnah dalam konteks lawannya bid'ah. Kalau sunnah yang itu tadi penjelasannya kan dalam usulul fiqh biasanya dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Yang sesungguhnya kalau para tokoh sufi, orang-orang yang muqarrabin terhadap Allah, itu mereka menyatakan kalau ditinggalkan itu ya eman-eman atau disayangkan. Nah yang kita bahas hari ini kaitannya sunnah versus bid'ah. Jadi sering dipertentangkan antara sunnah dengan bid'ah. Kita sekarang mencoba untuk masuk melihat apa sih makna as-sunnah itu. Ini saya bawa kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah fi Hadithil Mauta wa Ashratis Sa'ati wa Bayani Mafhumis Sunnati wal Bid'ah. Salah satu karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di bab pertama, setelah beliau muqaddimatul muallif, setelah muqaddimah pembukaan, beliau memulai faslun fi bayani sunnati wal bid'ah, yaitu menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah itu apa. Nah, di sini beliau menjelaskan as-sunnatu bil dhammi wat tasydid. Sunnahnya itu sinnya ditasydid sekaligus dibaca dhammah. Bukan dibaca as-sanah, bukan dibaca as-sinah, tapi dibaca as-sunnah. Kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi. Abul Baqa di dalam kitab beliau Al-Kulliyat, ya, itu beliau menjelaskan bahwa menurut bahasa, ini bahasa dulu, jangan sampai salah paham. Lughatan, as-sunnah itu lughatan at-tariqatu walau ghairu maradhiyatin. Yaitu sebuah jalan yang ditempuh, ya, walaupun jalan atau sesuatu kebiasaan itu yang ditempuh itu tidak sesuai dengan syariat, artinya ghairu mardhiyah, tidak diridhoi oleh Allah. Nah ini penjelasan secara bahasa ini ternyata ada landasannya. Masih di kitab yang sama, ini kalau kita lihat ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan faslun fi bayani ithmi man da'a ila dhalalatin aw sanna
ausanna sunnatan sayyi'atan. Jadi itu ada hadis yang panjang yang bunyinya begini. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mentradisikan sunnah yang baik di dalam agama Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Jadi kalau ada orang membiasakan perbuatan baik kok diikuti orang lain yang juga baik, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kalau dia melakukan itu orangnya dapat pahala, lalu yang mentradisikan lalu yang kemudian diikuti itu juga dapat cipratan pahala dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang meniru tadi itu. Nah lanjutannya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Nah ini sebaliknya, kalau ada orang yang di dalam Islam ini mentradisikan tradisi yang buruk, sunnah yang tidak baik, ya, maka dia mendapatkan apa? Dosanya, kan gitu. Wa wizru man amila biha min ba'di. Dan juga dosa orang, menanggung dosa orang yang melakukan itu dengan tidak mengurangi apa? Dosanya orang yang melakukan itu. Jadi podo oleh kiriman juga. Nah dari hadis inilah maka Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu memahami bahwa sunnah itu lughatan itu at-thariqah walau ghair mardiyah. Itu terkait dengan sunnah. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu tentunya kita memahami bahwa sunnah itu kemudian secara syarak dilanjutkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari wa syar'an ismun lit-thariqatil mardiyah al-maslukati fid-din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din as-sahabati radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Apa maksudnya ini? Kemudian secara syarak sunnah ini mengerucut tidak hanya yang ghairu, tidak secara umum yang mardiyah dan ghairu mardiyah, tapi ini adalah ismun lit thariqatil mardiyah al-masluka. Yaitu ini sebuah nama suatu jalan yang diridhoi, yang itu ditempuh oleh Rasulullah dan juga orang-orang yang memahami betul tentang agama ini, termasuk para sahabat. Nah ini ditempuh dan dicontohkan oleh beliau. Hadisnya dasarnya adalah Rasulullah pernah dawuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh terhadap sunnahku dan juga sunnah, artinya kebiasaan baik, tradisi baik yang dilakukan oleh para khulafa'ir rasyidin setelah aku. Nah ini berarti makna sunnah dalam konteks makna sunnah lawan bid'ah. Lalu ini kemudian menjadi satu istilah. Kalau sunnah itu yang baik, kan begitu. Kalau disebut bid'ah maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Atau bid'ah itu kalau secara bahasa itu kan sesuatu yang baru. Itu dalilnya qul ma kuntu bid'am minar rusul. Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk menyatakan ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini bukanlah pembuat bid'ah di antara para rasul. Artinya apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan ajaran baru, tapi melanjutkan estafet dari ajaran sebelumnya. Ketauhidan itu sama. Tauhid monoteisme yaitu mengesahkan Allah. Tinggal nanti tataran syariatnya itu ada perubahan jika memang ada perubahan. Makanya ada kaidah syar'u man qablana syar'un lana malam yunsah. Jadi syariat umat-umat sebelum kita itu menjadi syariat bagi kita sepanjang dia tidak dimansuh, tidak dihapus. Contoh seperti syariat ibadah haji, syariat khitan Nabi Ibrahim. Nah itu kan tidak dihapus sehingga itu menjadi syariat kita. Nah, maka bid'ah itu adalah menciptakan sesuatu yang baru. Ini harus dipilah. Artinya dipilah itu begini. Kalau memang ya hadis yang digunakan oleh orang-orang yang menuduh semua hal yang baru itu dianggap bid'ah sebagai lawan sunnah, maka harus dilihat dulu. Coba kita lihat. Pertama, hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang terjemahnya adalah barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, yang ini yang harus digarisbawahi adalah ma laisa minhu, yang bukan berasal dari kami, maka hal tersebut ditolak, raddun, tertolak. Artinya yang bukan berasal dari kami itu tidak ada dasarnya. Umpama contohnya hal-hal yang sifatnya pokok, yang tidak bisa diganggu, seperti ibadah mahdhah, sholat,
Sholat subuh itu 2 rakaat, kok ditambah jadi 3? Ini jelas tidak boleh. Tapi kalau sesuatu yang boleh jadi tidak dilakukan Rasulullah, tapi kemudian dilakukan, dan itu kemudian direstui, atau itu kemudian membawa maslahat, dan itu ada sumbernya, ada dasarnya, maka itu bukan termasuk bid'ah. Ya, kan begitu. Nanti kita contohkan. Lalu yang kedua, hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini kalau kita kaji lebih jauh, ada 2 kelompok besar paling tidak dalam memahami lafadz kul dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Kita tahu bahwa kul itu ada 2 jenis. Kul itu ada yang disebut kulli, ada yang disebut dengan kulliyat. Kalau kulli, kul yang kulli itu artinya kullun lil majmu'. Kalau yang kulliyat itu kullun lil jami'. Artinya apa? Kalau kulun yang lil majmu' itu menunjukkan mayoritas tetapi tidak semuanya. Kalau yang kulun lil jami' ya, itu maknanya setiap-tiap. Ini tidak ada pengecualian kalau ini. Jadi setiap-tiap itu semuanya kena kul ini. Nah, contoh yang setiap semuanya kena per orang, personal ya. Itu seperti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu semua sepakat bahwa kul di situ itu kulliyat. Jadi kul yang lil jami. Karena semua yang merasakan hidup pasti akan mengicipi kematian. Nah, yang kul lil majmu' atau yang kul yang disebut kulli tadi itu contohnya seperti wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami ciptakan dari air. Ya. Segala sesuatu yang hidup. Apakah semua makhluk tercipta dari air? Enggak. Karena jin itu tercipta dari api. Wa khalaqal jan, kan begitu, minnar. Lalu kemudian min salsalin khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim minnar. Kan begitu. Lalu malaikat itu dari cahaya, tidak dari air. Manusia bahan bakunya memang dari air. Yang air itu adalah saripati dari makanan yang kita makan. Lalu kehidupan itu juga membutuhkan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sehingga kul di situ tidak bisa diartikan kul yang lil jami karena itu kulnya lil majmu'. Contoh lain. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Ternyata yang dihancurkan oleh angin yang luar biasa itu nyiksa untuk menurunkan azab bagi kaumnya Nabi Hud, itu masih ada yang tidak hancur oleh angin itu. Ya, yaitu Nabi Hud sendiri, lalu orang-orang beriman tidak dihancurkan. Padahal ayatnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Lalu yang sangat terkenal sekali juga adalah contoh ketika Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa, ya, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kul di situ bukan lil jami' tapi lil majmu'. Ternyata yang diambili oleh perompak itu adalah kapal-kapal yang masih bagus. Maka berangkat dari pemahaman kul ini, maka tidak bisa dipukul rata bahwa kullu bid'ah itu mesti dhalalah. Makanya Imamuna Asy-Syafi'i itu memahami kul di situ adalah lil majmu'. Maka ada bid'ah itu dibagi oleh beliau, ada bid'ah yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Itu berangkat dari lafadz kul itu yang ada kulli sama kulliyat. Ini harus dibedakan. Tidak bisa dipukul rata semua kulliyat, tidak bisa. Harus dilihat dulu. Belum lagi ini didukung oleh beberapa fakta. Nah, ini kita lihat contoh. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah bertanya ke sahabat Bilal. Ya, anna Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Abi Hurairah. Rasulullah qala li Bilal, ya Bilal, kata Rasulullah, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Jelaskan atau ceritakan kepadaku amal yang kamu lakukan yang paling kamu harapkan pahalanya, ya, di dalam Islam, artinya ketika kamu sudah memeluk agama Islam ini. Rasulullah melanjutkan, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar, ya, bunyi terompahmu, bunyi sandalmu itu, langkah kakimu itu di hadapanku itu di surga. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan, apakah Bilal itu masuk surga lebih dulu dibanding Rasulullah? Nah, ini kan
yang harus kita pahami. Ini kan tidak harus kita pahami secara apa istilahnya ya. Oh berarti Bilal sudah masuk surga. Enggak, Bilal waktu itu masih hidup. Ini sebuah ibrah, sebuah perumpamaan. Kan bisa saja Rasulullah itu, bagi Rasulullah sangat mudah ketika Allah umpama waktu itu diputar, langsung diarahkan melihat kondisi surga. Sama ketika peristiwa Mi'raj. Itu kan Rasulullah melihat di neraka ada orang disiksa begini. Jangan kemudian muncul pertanyaan, loh berarti sudah ada neraka karena waktu itu sudah ada orang yang disiksa. Itu kan bisa jadi waktu diputar maju. Diputar maju itu sangat mudah bagi Allah dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, kan begitu. Nah, ini sebagai bahasa yang memotivasi kepada Bilal. Lalu Bilal ditanya, setelah tanya tadi, Bilal jawabannya begini, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalliya. Muttafaqun alaih. Apa jawab Bilal? Ya Rasulullah, saya ini tidak melakukan satu amal yang paling aku harapkan kecuali aku ini setelah wudhu, setelah bersuci, baik itu di waktu malam atau siang, saya ini selalu melaksanakan sholat. Jadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat setelah wudhu. Yang itu tidak diwajibkan kepadaku agar aku sholat. Tidak ada, jenengan tidak pernah mewajibkan. Tapi Bilal mengambil inisiatif. Berarti kan kesimpulannya, Bilal ini melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah, yaitu sholat sunnah setelah wudhu. Tapi ternyata apa? Dengan sabda Rasulullah yang menyatakan, aku mendengar bunyi sandalmu di neraka. Ya Allah, na'udzubillah, mohon maaf. Di surga, ya, di surga, itu berarti menunjukkan ridho, menunjukkan itu boleh dilakukan. Nah ini berarti menunjukkan, mendukung bahwa kul itu tidak semuanya kullun itu lil jami, tapi ada kullun yang lil majmu'. Terus lagi kalau kita lihat kisah mengenai Qiyamu Ramadan atau yang dikenal dengan Shalatut Tarawih. Shalatut Tarawih. Kita tahu salat tarawih itu secara kelembagaan bareng-bareng di masjid jamaah. Itu kan ijtihadnya Umar ibnul Khattab. Lah Umar ibnul Khattab, Rasulullah sudah pesan tadi yang hadis yang kita pakai tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Nah Umar ibnul Khattab itu termasuk al-khulafa'ur rasyidun. Kan begitu. Itu ceritanya kan gini, dulu pada masa Nabi, ya, para sahabat-sahabat itu kalau malam hari bulan Ramadan itu semuanya itu semangat sekali ibadahnya. Bahkan ada riwayat itu, mereka ini di sekitarnya di Masjid Nabawi itu suara orang ngaji, suara orang ibadah, baca Quran, deres, itu suaranya seperti suara lebah, wong 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 wong, itu saking semaraknya. Ya, sampai suatu ketika Rasulullah ini keluar untuk ngimami Qiyamu Ramadan dengan para sahabat. Hari pertama beliau keluar ngimami, sewenang sahabat-sahabat sholat bersama Rasulullah untuk melakukan Qiyamu Ramadan. Hari kedua ngimami lagi. Hari ketiga ngimami. Hari berikutnya Rasulullah tidak keluar. Sahabat-sahabat nunggu. Waduh, mana Rasulullah kok tidak keluar ini ya? Ditunggu ya sambil deres, sambil sholat masing-masing. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ya tetap beribadah. Akhirnya pagi sebelum subuh Rasulullah keluar seperti biasa menjelang subuh, lalu sholat subuh ngimami sahabat. Nah setelah sholat subuh itu Rasulullah menghadap ke para sahabat, lalu bilang begini, dawuh begini Rasulullah, bukannya aku tidak mengetahui kalau tadi malam kalian menunggu-nunggu aku. Saya hanya takut dan khawatir kalau aku setiap malam mengimami kalian sholat Qiyamu Ramadan ini, maka aku khawatir ini akan diwajibkan dan seakan-akan wajib bagi umat-umat setelah kalian, bagi umatku setelah generasi kalian. Nah inilah bentuk rahmah yang luar biasa. Karena ternyata betul, ketika Ramadan itu kan malam, mungkin ada umat Rasulullah itu yang masih harus mencari maisha dan lain sebagainya. Lah kemudian pada masa Umar ibnul Khattab, ini yang terjadi apa? Semangat generasi tabi'in itu sudah mulai tidak seperti semangatnya generasi sahabat. Akhirnya Umar mengambil inisiatif, sudah langsung imamnya ditunjuk Ubay bin Ka'ab Zaid bin Sabit itu ya yang imami sinten? Zaid bin Sabit atau Ubay bin Ka'ab yang imami tarawih pada masa Umar itu. Nah, itu kemudian nanti bisa dicek lagi. Itu kemudian langsung dilembagakan, langsung sholat 20 rakaat itu, sehingga menghidupkan malam hari bulan Ramadan.
Itu juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Umar tahu betul bahwa itu adalah hal yang tidak terlarang. Sholatnya dua-dua sehingga ada istirahat maka disebut sholatut tarawih karena ada tarwihnya, ada tarwihahnya, ada istirahatnya. Lalu kemudian ini bahkan pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, itu khalifah Bani Umayyah yang menjabat tidak kurang dari 2 tahun, ya tidak lama, itu malah di Madinah itu sholatnya 36 rakaat. Karena penduduk Madinah itu iri dengan orang Mekah. Karena kalau di Mekah itu setelah sholat 2 rakaat mereka tawaf, sholat lagi 2 rakaat tawaf, sehingga pahalanya kan banyak, apalagi bulan Ramadan. Nah karena di Madinah itu tidak ada tawaf, memutari Ka'bah kan tidak ada tawafnya, maka mereka nambahi jumlah rakaat. Maka jumlah rakaatnya waktu itu tarawih menjadi 36 rakaat. Dan itu semuanya mengikuti, tidak ada yang kemudian mengatakan oh ini bid'ah, ini tidak, karena semua tahu ilmunya dan semua itu memahami ijtihadnya Umar dalam hal itu. Ya, ini terkait dengan sholat tarawih. Lalu ada lagi jam'ul mushaf, umpama pengumpulan mushaf. Nah, kita tahu setelah Rasulullah wafat, lalu khalifah digantikan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadilah perang termasuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Banyak yang meninggal dari golongan Qurra. Akhirnya Umar mengusulkan, gimana kalau kita kumpulkan Al-Quran? Nah itu awal mula kodifikasi Al-Quran yang sebelumnya tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi isyaratnya sudah mengarah. Buktinya apa? Rasulullah dawuh, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Quran. Maka tulisan itulah yang kemudian menjadi landasan untuk digabungkan, dikumpulkan dalam satu mushaf. Walaupun ketika itu mushafnya hanya menjadi satu dokumen negara yang disimpan oleh negara. Nah ini contoh-contoh, sehingga kul itu jangan sampai kita memahami secara langsung kebiauya. Oh semua yang tidak dicontohkan bid'ah, semua ini. Nah termasuk kemarin ketika maulid Nabi itu kan ramai sekali. Mesti setiap maulid ada saja yang kemudian maulid itu tidak ada contohnya dari Rasulullah dan seterusnya. Ini kalau bicara maulid ini ya nanti lebih panjang lagi. Jadi selama kita tidak membuat sesuatu yang tidak ada landasannya atau sesuatu yang mahdhoh kok ditambah-tambah, itulah kalau yang mahdhoh ya tidak boleh jelas. Ya, tapi kalau yang ghairu mahdhoh atau sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang baik, contohnya seperti tahlil. Kalimat tahlil itu kan la ilaha illallah. Lalu dilembagakan, duduk bareng-bareng baca la ilaha illallah bareng-bareng. Maka bagaimana mungkin kalimat tahlil itu yang orang kalau membaca itu, baca syahadat kan ada tahlilnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada syahadatain kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja yang kafir sekian puluh tahun, yang syirik sekian puluh tahun lamanya, itu bersih, dibersihkan oleh la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang yang gara-gara melembagakan membaca tahlil sama-sama bareng-bareng kemudian dicap atau dijustifikasi keluar dari Islam? Ini kan tidak masuk akal gitu. Jadi inilah terkait dengan makna kul dalam konteks bid'ah sebagai lawan dari sunnah secara syar'an tadi itu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata, ya nanti bisa dicek ya yang ngimami. Saya agak lupa yang ngimami terawih itu Zaid bin Sabit kayaknya, Zaid bin Sabit itu. Kalau tidak Zaid ya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Coba nanti dicek lagi Ubay bin Ka'ab atau Zaid bin Sabit gitu. Pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.